tunang. Jika perilaku berbahasa seseorang mengancam muka dan dilakukan secara sembarangan, sehingga memicu konflik atau pertengkaran, serta tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka perilaku berbahasa tersebut dapat dianggap sebagai manifestasi ketidaksantunan dalam praktik berbahasa. Menurut teori Pepper, untuk ketidaksantunan ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan sembarangan dan bertujuan untuk mengancam muka, dan seringkali itu memunculkan konflik ataupun pertentangan. Suatu tuturan dianggap tidak santun apabila tuturan tersebut menyebabkan hilangnya muka seseorang. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip dan maksim. Nah, di sini kami akan membahas tentang prinsip dan maksim ketidaksantunan menurut Leach. Pada dasarnya, ketidaksantunan itu timbul sebagai akibat dari tindakan atau pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan dalam berbahasa. Jadi, menurut Leach, prinsip dan maksim dari ketidaksantunan itu ada 6. Yang pertama itu adalah tentang maksim ketidaksantunan kebijaksanaan. Penjelasannya, maksim ini berlawanan dengan maksim kesantunan kebijaksanaan. Dalam maksim ketidaksantunan kebijaksanaan, penutur berusaha memaksimalkan kerugian bagi mitra tutur dan meminimalkan keuntungan yang diterima oleh mitra tutur. Nah, contohnya ini ada cuplikan dari Tyler, Bidadari-Bidadari Surga, pada menit ke 1 lewat 13 detik. Itu konteksnya malam hari di rumah. Dali berkata kepada Kak Laisa bahwa ia tidak bisa menikah jika kakaknya belum menikah. Jadi ada cuplikan tuturannya yang mengatakan, Laisa, jangan membentak kakak. Kata Dali, aku nggak bisa. Nah, berdasarkan penggalan percakapan di atas dapat dianalisis bahwa terjadi pelanggaran atau ketidaksantunan yang berasal dari penutur, yaitu Dali kepada mitra tutur, yaitu kakaknya, Laisa. Hal ini terlihat dari kata penutur yang membentak mitra tutur, di mana di sini mitra tutur adalah kakak dari penutur, yang artinya penutur tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya ada maksim ketidaksantunan kedermawanan. Nah, maksim ini merupakan kebalikan dari maksim kesantunan terkait kedermawanan. Maksim ketidaksantunan lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada mengurangi kerugian bagi diri sendiri. Contohnya, seseorang mungkin tidak mampu menghormati orang lain, namun tetap berfokus pada menjaga citra dirinya. Di sini ada cuplikan dari film Imperfect pada waktu menit ke 22 lebih 17 detik itu konteksnya siang hari di rumah ibu kos. Neti meminta perpanjangan dalam membayar kos. Jadi ada cuplikan percakapan. Neti, maaf Bu, kirain kalau mijetnya makin kuat bisa makin lama gitu nunggaknya. Hehe. Jadi untuk analisis tuturan berdasarkan penggalan percakapan di atas terjadi pelanggaran atau ketidaksantunan yang berasal dari penutur yaitu Neti kepada mitra tutur yaitu ibu kos. Neti berusaha meminta perpanjangan untuk membayar kos kepada ibu kos. Dan selanjutnya itu ada prinsip dan maksim ketidaksantunan pujian. Nah, maksim ketidaksantunan dalam pujian ini berupa upaya yang cenderung mengarah pada kritik kepada orang lain. Ujaran tersebut disampaikan tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan perasaan dari pihak yang diajak berkomunikasi. Ini juga contohnya itu pada cuplikan Tyler Bidadari-Bidadari Surga ke waktu 52 detik, itu konteksnya siang hari di sungai. Yasinta berkata kepada Laisa yang membuat Laisa awalnya senang menjadi kecewa. Cuplikannya Yasinta. Kakak cantik deh kalau senyum, tapi sayang kakak jarang senyum. Kemudian di sini Raisa merespon dengan menunduk kecewa. Untuk analisisnya, berdasarkan penggalan percakapan di atas, terjadi pelanggaran atau ketidaksantunan yang berasal dari penutur, yaitu Yasinta kepada mitra tutur, yaitu kakak Laisa. Hal ini terlihat dari kata penutur yang hendak memuji, tetapi akhirnya membuat mitra tutur Laisa kecewa. Lalu selanjutnya ada maksim ketidaksantunan kerendahan hati. Nah, untuk maksim ini itu berfokus pada penonjolan diri dengan memberikan apresiasi berlebihan kepada diri sendiri sekaligus merendahkan orang lain. Ini masih diambil dari Tyler Bidadari-Bidadari Surga dengan waktunya itu waktu 1 menit 48 detik. Konteksnya itu siang hari di sungai. Mohon maaf, ini konteksnya itu adalah ketika perjodohan. Mohon maaf, Bapak dan teman-teman belum diganti ketika eh, Cik Midun ini akan dijodohkan dengan kakak Laisa. Nah, kemudian Mak Cik Midun ini berkata, kamu minggir, mana ada orang segantang saya mau kawin dengan anak kambing seperti dia. Nah, berdasarkan penggalan
percakapan di atas terjadi pelanggaran atau ketidaksantunan yang berasal dari penutur, yaitu Makcik Midun kepada mitra tutur, Faisa. Hal ini terlihat dari kata penutur yang merendahkan mitra tutur. Selanjutnya itu ada prinsip dan maksim ketidaksantunan kemufakatan. Kemufakatan. Nah, ini terjadi ketika penutur dan mitra tutur itu adanya kesepakatan bersama sehingga tidak adanya kesepakatan bersama sehingga keputusan diambil secara sepihak oleh salah satu pihak. Contohnya itu di Tyler Imperfect itu pada waktu 33 menit, konteksnya siang hari di taman, Endah menemani Prita yang sedang berkencan dengan Daniel. Prita, dah, lu pakai tethering gua ya? Ah, lu mah, kata Endah. Kan kamu sendiri tadi yang ngasih di kosan, Prita. Tapi jangan dipakai buat drakoran juga kali. Ayolah, gue lagi main nih. Alek, gimana ntar kuota gue habis? Endah, ya kan tinggal isi lagi. Kamu tuh juragan pulsa. Nah, dari eh, percakapan tersebut dianalisis bahwa terjadi pelanggaran atau ketidaksantunan yang berasal dari penutur atau Prita yang marah kepada mitra tutur yaitu Endah karena mitra tutur memakai hotspot pribadi milik penutur untuk menonton drakor. Kemudian ada prinsip dan maksim. Yang keenam itu ada maksim ketidaksantunan simpati. Interaksi antara penutur dan mitra tutur berlangsung tanpa adanya kesepakatan bersama, sehingga keputusan itu diambil secara sepihak oleh salah satu pihak. Contohnya ini pada cuplikan dari film Imperfect. Konteksnya itu di siang hari di toko jilbab. Maria telat berangkat bekerja dikarenakan dia non-muslim dan tidak mengetahui waktu zuhur. Teman kerja Maria berkelakuan baik di depan bos mereka, tetapi di belakang, teman Maria menunjukkan rasa tidak suka kepada Maria. Nah, dengan cuplikan percakapan, Bonita, udah datang telat, kerjanya lembet, yang bener rapiinnya. Maria, iya kakak, Bonita. Terus kalau udah rapi, lu ganti tuh jilbab yang ada di patung. Nah, berdasarkan dari penggalan percakapan tersebut, dapat dianalisis bahwa terjadi pelanggaran atau ketidaksantunan yang berasal dari penutur atau Bonita kepada mitra tutur Maria dikarenakan mitra tutur terlambat bekerja. Nah, penutur itu seenaknya menyuruh mitra tutur untuk mengerjakan semua pekerjaan, sedangkan dirinya atau penutur hanya duduk sambil makan roti. Lalu kita membahas terkait dengan parameter ketidaksantunan berbahasa. Itu yang pertama ada parameter ketidaksantunan perlu dipahami oleh penutur dan mitra tutur agar keduanya dapat memahami makna tuturan dengan tepat. Yang pertama, menurut Walker, menekankan bahwa ketidaksantunan merupakan perilaku yang merendahkan atau mempermainkan muka seseorang. Dengan kata lain, ketidaksantunan ini dikenali melalui tuturan yang merendahkan atau mempermainkan muka lawan bicara. Nah, menurut Paper pada tahun 2008, menyatakan bahwa ketidaksantunan terjadi ketika muka seseorang dihilangkan dengan ciri-ciri mitra berbicara mengalami penghinaan yang berlebihan. Lalu menurut Goldfield mengatakan bahwa kesembronoan merupakan tanda ketidaksantunan yang terlihat dari tuturan yang ceroboh dan penuh konflik. Nah, kemudian ini ada manifestasi ketidaksantunan berbahasa ini akan dijelaskan oleh Pak Hendro. Apakah Pak Hendro sudah masuk? Ya, baik. Bisa dijelaskan di mana sembrononya di mana?
Hmm. 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 Oke. Apakah suara terdengar tadi Pak Indro? Enggak, suaranya enggak terdengar. Oh iya, boleh dari Pak Indro mungkin. Udah. Berapa seliter bang? 7.000 bang. Ini lihat nih ya. Kawan aku yang nulis. Enggak bunyi. Ya terangkan aja, Mas Indro. Hmm. 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 Oke, baik. Lanjut. Bang Ojek. Mungkin yang sembronoan diambil dua, kemudian masuk ke yang
melecehkan muka diambil 2, begitu, biar cepet ya, mengancam muka diambil 2 gitu ya Pak Indro. Nggak usah banyak-banyak semuanya, dibahas. Bang ojek bang. Bukan, kami pendekar. Ya nggak boleh juga. Kerja gitu. Terus anaknya ada yang jaga. Ya, oke, 2 aja biar agak cepet ya. Bang. Guys. Aduh. Kamu Oke, kenapa kamu tertarik dengan dia? Karena dia wanita, makanya saya tertarik. Iya, betul. Yang bilang dia pohon pinang siapa? Enggak, kalian tuh di Siapa sih yang idol. ada kesini? Ziva, Tiara. Gak usah baik nanya. Sebaik nanya. Sebaik nanya. Enggak, kalian
Ra, ayolah cepat. Udah siang lo ini. Iya, ini udah siap. Yuk. Gak pakai gincu kau. Pakai. Mana merahnya? Aku pakai warna nude, Mak. Nut, apa itu? Warna kulit. Biar kayak nggak pakai lipstick. Jadi kau beli
Ya, baik. Silakan di stop share, Mas. Ya, mari kita bicara lagi. Silakan ditayangkan wajahnya. Oke. Tadi Pak Pranowo sudah pamit ya, karena sudah istirahat ya. Mari kita berbincang-bincang, memastikan ya kita paham dengan impoliteness ya, atau ketidaksantunan dalam berbahasa ya. Yang kesantunan berbahasa sudah kita review tadi dan kita perbincangkan minggu lalu ya. Jadi Anda saya kira sudah pada paham ya. Nah, sekarang kita masuk pada ketidaksantunan berbahasa ya, atau impoliteness. Saya sudah membuat buku yang kuning tadi yang tayangkan oleh Mbak Nada tadi. Itu bukunya Pak Kun ya, bersama dengan teman-teman. Lah ada beberapa konsep yang disampaikan oleh para pakar terkait dengan ketidaksantunan itu ya. Yang pertama oleh Miriam A. Locher tadi kan yang disampaikan oleh Mbak Nada tadi ya. Miriam A. Locher, dia mengeluarkan konsep ketidaksantunan bahwa tidak santun itu adalah perilaku melecehkan muka kalau beliau. Nah, itu pemahaman beliau, pemahaman Locher ya. Jadi tidak santun itu tindakan yang melecehkan muka atau semua tindakan yang membuat muka orang terlecehkan ya lebih dari sekadar malu ya terlecehkan itu ya. Itu adalah tindakan yang tidak santun. Nah, Anda bisa membuat analisis sendiri, mengumpulkan data sendiri, kemudian menganalisisnya seperti tadi yang dibuat oleh Pak Hendro ya di bagian belakang tadi. Pak Hendro kan menyampaikan menyampaikan data-data, kemudian dicoba dianalisis ya wujud kesantunannya, ketidaksantunannya di mana. Ya, kalau Mbak Nada tadi lebih ke memberikan perspektif teorinya. Ya, teori yang dipakai kalau Anda membuat riset mengenai ketidaksantunan, pertama adalah teorinya Miriam A. Locher. Itu yang pertama. Ya, tidak santun adalah melecehkan muka. Lalu yang kedua dari Bosfield. Ya, teorinya Bosfield. Ya, Derek Bosfield lengkapnya ya. Bosfield. Bosfield menegaskan bahwa tidak santun itu kesembronoan. Ya, tapi kesembronoan yang disengaja. Ya, tindakan sembrono yang memang disengaja. Ya, untuk membuat orang menjadi tadi jengkel dan sebagainya gitu kan. Maka tuturan demikian itu dapat dikatakan sebagai tuturan yang tidak santun. Jelas ya? Yang pertama tadi lecehkan muka, melecehkan muka. Yang kedua adalah kesembronoan yang disengaja. Ingat-ingat ya, kesembronoan yang disengaja. Teori yang pertama disampaikan oleh Locher, Miriam A. Locher. Teori yang kedua disampaikan oleh Bosfield atau Derek Bosfield. Ya. Lalu yang ketiga itu disampaikan oleh Culpeper. Ya, Culpeper menyampaikan dua hal sebenarnya terkait dengan ketidaksantunan itu. Ya, yang pertama adalah tindakan yang mengancam muka. Tadi dekat dengan kesantunan versinya Brown and Levinson ya, mukanya terancam. Jadi tindakan yang mengancam muka, membuat mukanya terancam, muka orang terancam, itu tindakan yang tidak santun. Nggak harus berupa ancaman ya, tetapi mungkin tindakan yang membuat orang menjadi merasa nggak nyaman, menjadi malu tadi itu ya, yang disampaikan ketika kita ngomong mengenai konsep muka tadi loh ya. Membuat orang tidak bebas, tidak setujui orang lain ya. Itu adalah tindakan-tindakan yang mengancam muka dalam perspektifnya Culpeper. Maka menurut Culpeper, tindakan tidak santun adalah tindakan yang mengancam muka. Anda boleh kembali pada teorinya Brown and Levinson tadi terkait dengan muka positif dan muka negatif. Ya, konsep muka pertama kali disampaikan oleh Goffman atau Irving Goffman. Tadi ya, ingat-ingat ya. Nah, lalu yang kedua, Culpeper itu menyampaikan bahwa tidak santun itu menghilangkan muka. Ya, nggak hanya mengancam muka. Jadi pertama mengancam muka, yang kedua menghilangkan muka. Muka seseorang itu menjadi hilang, nggak teranggap lagi, gitu ya. Misalnya di dalam
kalau ada pertemuan tuh ya, pertemuan di RT atau mungkin di mana gitu ya, atau mungkin komunitas Anda gitu ya, Anda kok tidak ditanyai gitu ya, atau nggak diajak bicara, bisa nggak? Mungkin nggak gitu ya? Dalam pertemuan itu tuh yang diajak bicara itu malah orang lain gitu ya, atau yang disapa, yang dipuji itu orang lain, Anda didiamkan saja oleh orang tertentu. Nah, tindakan seperti itu menurut Karl Popper itu menghilangkan muka. Tidak santun, ya. Bersama-sama dengan kawan di satu mobil misalnya, yang diajak omong tuh si A terus gitu ya. Si B itu kayak didiamkan aja, dibiarkan, sendirian gitu ya, nggak diajak ngomong gitu ya. Itu adalah tindakan yang menghilangkan muka seseorang. Aku dianggap apa di mobil ini? Oh, nggak diajak ngomong, nggak disapa sama sekali gitu ya. Nah, seperti itu. Tahu ya? Itu menurut, Karl Popper. Jadi ada 5 ya. Locker bicara mengenai melecehkan muka, Bosfield bicara mengenai kesembronoan disengaja, kemudian Karl Popper bicara mengenai mengancam muka dan menghilangkan muka. Ya, itu. Nah, tadi kemudian si Damayanti ya itu membawa lagi ketidaksantunan ke dalam konsepnya Leach. Tadi di teorinya tadi kan. Jadi dalam teorinya Leach kan memang ada skala kan, untung rugi, gitu kan? Maka yang rugi itu semua nggak santun, kan begitu tadi kan? Ya, tindakan-tindakan yang tidak simpatik, tidak bijaksana, tidak dermawan, tidak memuji, ya kan? Nggak rendah hati, gitu kan tadi? Nggak mufakat atau nggak mengiyakan orang lain, gitu kan tadi, Mbak Damayanti ya? Itu adalah tindakan-tindakan yang tidak santun dalam perspektifnya Leach. Tapi sebenarnya teori ketidaksantunan Mbak Nada, Mbak Damayanti ya, itu tidak banyak yang menggunakan teorinya Leach. Kalau teori kesantunan iya, mereka menggunakan teorinya Leach. Ya, kalau yang ketidaksantunan biasanya orang menggunakan teorinya tadi. Ada Locker, ada Bosfield, ada Karl Popper. Ya, maka ada 5 jenis ketidaksantunan tadi itu. Memang betul teorinya Leach bisa dipakai untuk memeriksa ketidaksantunan karena ada untung rugi tadi itu. Yang rugi berarti yang tidak santun kan begitu ya. Tidak bijaksana, tidak dermawan, tidak memuji, tidak rendah hati, tidak mufakat dan tidak simpati. Karena maksimnya Leach kan ada 6 toh. Ya, maka yang tidak itu adalah ketidaksantunan dalam perspektifnya beliau. Ya, saya kira itu inti dari perbincangan tentang ketidaksantunan ya dalam berbahasa. Kita tinggal mengkaji sekarang ya, mengkaji data-data yang ada dalam media massa, dalam media sosial gitu kan. Dicuplik-cuplik Mas Indro ya. Yang satu dari Instagram, yang satu dari WA barangkali, yang satu dari podcast, yang satu dari mana begitu ya, untuk menunjukkan atau untuk menemukan bentuk-bentuk dan mungkin makna-makna dari ketidaksantunan yang bermacam-macam. Ya, masing-masing dari 5 tadi Pak Indro mau menguraikan sebenarnya, yang melecehkan muka itu masih dibagi-bagi lagi menjadi macam-macam. Gitu kan Mas Indro? Kemudian yang kesembronoan juga masih dibagi-bagi menjadi bermacam-macam. Nah, itu silakan dibaca sendiri nanti ya dari bukunya, ya dipelajari sendiri dari bukunya Bosfield ya, tentang impoliteness in language ya. Juga dari bukunya Pak Kun sudah ada kajian yang mudah dibaca karena berbahasa Indonesia. Anda tahu persis nanti mengenai fenomena ketidaksantunan dalam berbahasa. Sampai di sini sekarang kita mulai dengan perbincangan atau dengan tanya jawab ya. Wah, Mbak Melani sudah masuk ya, tadi terlambat masuk ya Melani ya. Iya Pak, maaf. Soalnya hari Ya. Senin ramai sekali kami Oh, mengajarnya itu sampai jam ya. Ya, ya, jam ya, 3 ya. lewat. Maaf ya Ini Pak. pulang ke rumah atau pulang ke masih di kantor? Pulang ke rumahnya depan-depanan Pak. Oh gitu. Jadi tadi yang terlambat tuh Mbak Melani, Mbak Agatha ya terlambat di tengah jalan, kemudian Mas Indro kan mimpin rapat. Halo, siapa lagi tadi ya? Ya, oke, baik. Oke, tapi semuanya datang. Mbak Fani juga ada ya? Oh, Mbak Fani datang. Minggu lalu nggak masuk ya, kejar materi ya Mbak Fani, biar tidak ketinggalan untuk materi-materi yang
tertinggal ya. Semua saja begitu ya. Kalau ada materi yang tertinggal di pertemuan sebelumnya karena ada sesuatu, Anda boleh melakukan izin dan sebagainya ya. Karena memang sibuk-sibuk semua nih, guru-guru, pegawai-pegawai ya. Ya, tapi mengejar ya supaya nanti Anda tetap paham sekalipun tidak masuk. Nah, sekarang mari kita berbincang-bincang. Mbak Nada dan Mas Hindro tentu akan siap untuk merespon. Ya, semua orang wajib bertanya, maka silakan merumuskan pertanyaan. Nanti kalau Mas Hindro dan Mbak Nada gagal menjawab, ya Pak Akun nanti ikut-ikutan menjawab. Gitu aja ya. Oke, kita mulai dengan Mbak Fani. Beri kesempatan pertama Mbak Fani ya. Mbak Fani silakan bertanya pada Mas Indro atau Mbak Nada. Ya, silakan. Tentang ketidaksantunan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini mungkin saya akan bertanya kepada Mas Hendro dengan Mbak Nadia terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan tentang parameter kesembronoan. Nah, anak-anak zaman sekarang ini terutama TK atau SD itu kan mereka kadang cara bicaranya itu seumpama sembrono seperti itu ya Pak. Nah, tapi mereka sebenarnya tidak mengetahui apa yang dia katakan. Dia hanya mengikuti dari teman-temannya atau dari lingkungan sekitarnya. Nah, apakah yang diungkapkan seorang anak dengan kata-kata yang sembrono tadi itu bisa dianggap sebagai ketidaksantunan dalam berbahasa? Padahal anak TK atau SD tersebut belum tahu artinya. Gitu. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, oke, baik. Ini realitas saya kira ya. Anak-anak kecil itu kadang-kala ikut-ikutan ya dengan teman-temannya di kampung atau mungkin di sekolah atau mungkin di mana ya, bahkan ikut mengumpat-umpat karena mungkin ketika bermain-main dengan temannya di kampung itu saling mengumpat, kemudian dengan ibunya langsung umpat-umpat ya, itu gimana? Apakah itu termasuk dari jenis-jenis ketidaksantunan yang tadi baru saja kita perbincangkan? Nah, silakan Mas Indro dan Mbak Nada. Ya. Bagus, ya saya kira bagus.
Mbak Menada, saya kira akan merespon juga ya. Tadi kan bilang ada sinyal nggak bagus sana ya. Keluar ini ya. Terlempar ya. Baik. Baik, Mbak Fani, jawaban dari Mas Hendro saya kira bagus ya. Tetap saja tuturan yang demikian itu kita persepsi sebagai tuturan yang tidak santun yang perlu treatment ya, yang perlu kita atasi gitu ya. Kalau anak-anak kita pulang dari sekolah kemudian di rumah sukanya ngumpat-umpat ibu, Bu Fani ya, di rumah kemudian sukanya diumpat-umpat oleh anaknya, itu saya kira Anda tetap mengatakan kamu nggak santun ya. Dan itu tentu menjadi sesuatu yang perlu kita treatment atau perlu kita atasi ya. Oke, jadi sekalipun dia tidak meaningful ya, tidak memahami betul bahwa ini nggak santun gitu ya, tetap kita mengatakan bahwa ini adalah ungkapan-ungkapan yang tidak pantas kamu sampaikan ya. Maka Anda perlu mengubah omongan Anda supaya besok tidak ikut-ikutan lagi dengan teman-teman Anda ya. Lain misalnya Mbak Fani, kalau konteksnya adalah konteks kultur. Misalnya ya, kalau orang-orang Jawa Timur, di sini ada yang Jawa Timur enggak ya? Asli Jawa Timur ya. Di sana itu kalau bertemu dengan teman, antar teman, itu biasanya mengumpat ya. Saling mengumpat gitu. Jancuk, lama nggak ketemu kita ya, gitu kan? Ya. Orang akan mengatakan, ah itu kok nampaknya kok prasantun ya, nggak santun ya. Nah, tetapi kalau bagi orang mereka dalam konteks kultur tertentu itu, yang demikian itu akan dianggap sebagai hal yang biasa. Kalau Pak Kun akan cenderung mengatakan bahwa itu adalah ketidaksantunan semu, Mbak Fani ya, ketidaksantunan semu ya. Jadi semu ya. Nah, sebenarnya ya kita tetap mengatakan wah ya tidak santun wah menggunakan diancuk mengumpat-umpat kok ya. Tetapi ini dalam konteks tertentu itu menjadi keakraban, penanda keramahan, keakraban gitu, bukan marah-marah itu ya, tapi keakraban ya. Di sekolah tertentu, di SMA tertentu juga ada kan, saya nggak perlu menyebut nama sekolahnya ya, tetapi ada dalam sekolah tertentu tuh isinya dengan teman tuh mesti nyebutnya marah-marah atau mengumpat gitu ya, atau malah menyebut dengan nama orang tuanya gitu kan, ada juga yang begitu kan. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya bukanlah ketidaksantunan murni, tetapi ini adalah ketidaksantunan semu dalam sebuah komunitas tertentu ya. Saya kira seperti itu Mbak Fani jawabannya ya. Jadi ada ketidaksantunan yang memang tidak santun, murni gitu ya, tetapi ada konsep ketidaksantunan semu ya. Barangkali yang tadi umpatan-umpatan anak-anak yang pulang dari sekolah atau pulang dari main-main kemudian mengatakan sesuatu yang dia tidak meaningful tadi itu ya Mbak Fani, itu boleh juga dianggap sebagai ketidaksantunan semu sebenarnya ya. Tapi tetap nggak santun ya. Tapi namanya ketidaksantunan semu. Kenapa semu? Karena memang dia tidak meaningful ya, nggak tahu maksudnya yang sebenarnya. Saya kira gitu ya, Mas Indro memperkaya apa yang Anda terangkan. Tetap tidak santun, tetapi sifatnya adalah semu, ya. Oke, baik. Bagus ya, pertanyaan dari Mbak Fani ya, memperkaya. Yang kedua, saya mau mengundang Mbak Agatha untuk bertanya kepada Mas Indro dan Mbak Nada. Silakan Mbak Agatha. Baik, terima kasih Pak Kun. Selamat sore Pak Hendro dan Mbak Nada. Saya ingin bertanya berkaitan dengan ketidaksantunan tadi. Apakah seseorang yang mempunyai strata sosial lebih tinggi cenderung melakukan ketidaksantunan kepada mitra tutur yang strata sosialnya lebih rendah? Terima kasih. Bagus. Ya, pertanyaannya bagus nih ya. Yang menjawab saya kira saya berikan pada Mbak Nada dulu karena tadi sudah Pak Indro ya. Silakan Mbak Nada. Maaf, Bu Agatha bisa diulangi, Mbak? Oh ya, baik Mbak. Apakah seseorang yang memiliki strata sosial lebih tinggi itu akan cenderung melakukan ketidaksantunan kepada mitra tutur yang mempunyai strata sosial lebih rendah dari dirinya? Itu Mbak. Terima kasih. Ya, bagus. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Agatha. Apakah suara saya terdengar jelas ya, Mbak? Ya, jelas.
Mungkin menurut saya pribadi untuk pertanyaan Mbak Agatha itu apakah orang yang memiliki strata yang sosial yang tinggi itu melakukan ketidaksantunan kepada orang yang sosialnya itu rendah. Menurut saya itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa jadi iya Mbak, karena itu tergantung juga dengan konteks sosial, adanya konteks sosial. Nah, di konteks sosial ini, di dalam kehidupan sehari-hari itu, saya sering menemukan adanya ketidaksantunan antara orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi dengan orang yang memiliki tingkat sosial yang rendah. Contohnya saja, misalnya itu terkait dengan ketidaksantunan merendahkan atau ya merendahkan. Misalnya si A itu sering merendahkan si B karena mungkin anaknya itu pendidikannya itu lebih rendah daripada anak si A. Itu mungkin Mbak Agatha. Apakah bisa saya jelaskan? Mungkin Pak Hendro bisa bantu menambahkan. Ya, baik. Bagus jawabannya ya. Mbak Mas Hendro mungkin bisa memberikan pengayaan. Ya, bagus ya. Pintar-pintar ya. Senang saya dengan pertanyaan dan jawabannya ya. Kalau kita melihat fenomena ya realita ya, memang ada language and power ya. Kalau Anda membaca buku punyanya Sebeok ya, language and power. Jadi bahasa itu bertautan dengan power ya, atau power itu bertali temali dengan language gitu ya. Kekuasaan itu selalu bertali temali dengan bahasa. Itu pasti ya. Orang-orang yang bawah, ya strata bawah, tadi betul Mbak Damayanti ya, Mbak Agatha ya. Orang-orang yang berstrata bawah itu mesti berbicara santun, berbicara sopan dengan bahasa yang lengkap, dengan bahasa yang halus ya, pada orang-orang yang lebih tinggi itu udah pasti itu. Ya kan? Simbol-simbol yang ada di kampung, di desa-desa itu dengan tamu, ya tamu kan stratanya lebih tinggi kan, itu selalu menghormati, selalu berbahasa halus dengan mereka, ya. Sementara yang datang ke situ, misalnya Anda sedang melakukan kegiatan di sana, mau memberi pelatihan apa dan sebagainya, Anda cenderungnya akan berada di strata yang lebih tinggi daripada mereka kan, maka bahasa Anda juga cenderung lebih direct kepada mereka, lebih langsung, ya, lebih tidak santun dalam tanda petik ya kepada mereka. Ya bahkan ada kalanya Anda ngoko kepada mereka.
Sedangkan mereka tidak berani ngoko sama Anda yang datang dari kota, misalnya mau memberikan pelatihan di desa-desa misalnya. Jadi kelihatan sekali di situ bahwa language and power itu bertali temali. Ya, kekuasaan dan bahasa itu bertali temali. Ya, jadi memang betul Mbak Agatha bahwa yang lebih tinggi stratanya itu cenderung untuk menggunakan bahasa yang lebih direct kepada orang-orang yang ada di tata bawah. Lebih direct artinya lebih tidak santun, gitu kan? Lebih pendek artinya lebih tidak santun. Ya, kalau Anda dengan bawahan mungkin mengatakan ya, yok, yo, ya, gitu kan? Kalau yang dari bawah ke atas mungkin mengatakan, apa boleh saya, ya gitu kan? Apa iya saya, gitu kan? Lebih panjang bahasanya begitu, selalu begitu. Ya, jadi ini saya kira realita yang tidak pernah bisa kita pungkiri, yang tidak pernah kita hindari. Ya kita mencermati apapun, kitab suci pun kelihatan kok, Mas Indro ya. Mereka yang ada di power di atas, ya, dengan mereka yang menjadi umat di bawah, itu kelihatan sekali dari bunyi-bunyi yang ada pada kitab suci kita, ya. Terbukti sekali bahwa mulai dari zaman dulu sampai dengan sekarang, language and power itu selalu bertali temali. Itu ya Mbak Agatha. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada kecenderungan. Maka nanti kalau pimpinan Anda kok nampaknya kok pimpinan saya kok agak berbicara cepat sama saya, to the point, nggak mau ketawa-ketawa, kenapa ya? Sementara Anda kalau mau datang ke sana masih mohon maaf gitu ya. Ya, memang begitulah ya. Orang tahu diri ya, tahu tempat, tahu konteks tadi yang dikatakan Mas Indro ya. Konteks ya, orang tahu konteks. Empan papan tadi yang dikatakan Pak Pranowo tadi ya, angon roso ya, tahu tempat, tahu waktu, melihat keadaan ya, melihat situasi. Bos saya baru apa ya? Nah, gitu kan? Karena itulah pentingnya kita belajar kesantunan, ketidaksantunan dan konteks sekarang ini ya. Oke, baik. Gus, Mas Hendro dan Mbak Nada ya. Sekarang saya persilakan Mbak Eta bertanya. Baik Pak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Pak Hendro dan Mbak Nada. Hmm. Berdasarkan presentasi tadi dan diskusi yang dibahas barusan, itu berkaitan dengan interaksi sosial ya mungkin ya. Nah, saya juga akan mempertanyakan tentang interaksi sosial, masih dengan berkaitan dengan interaksi sosial. Menurut Mbak Nada dan Pak Hendro, apakah ketidaksantunan yang tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan, itu selalu memiliki konotasi negatif dalam interaksi sosial? Jadi apakah ketidaksantunan tersebut itu dapat memperkuat solidaritas atau justru dapat menciptakan jarak sosial di interaksi sosial, khususnya di kehidupan bermasyarakat? Begitu. Terima kasih. Ya, bagus ya. Ketidaksantunan itu menjauhkan ya, menjauhkan solidaritas ataukah justru memperdekat solidaritas, ya. Ketidaksantunan itu membuat komunikasi semakin bagus ataukah semakin tidak bagus karena kita semakin berjarak. Mungkin begitu intinya ya, Mbak Eta ya. Baik, silakan Mas Hendro dulu.
Ya, bagus. Mbak Nada, dipersilakan. Pak, apakah saya terdengar? Mbak Ya, Eta, ya. mungkin di sini saya akan membahas terkait dengan ketidaksantunan yang tadi Mbak Eta jelaskan, apakah ketidaksantunan itu memperkuat tali persaudaraan atau menjauhkan. Nah, berdasarkan teori-teori yang disampaikan oleh para ahli, misalnya seperti Lover, itu mengatakan bahwa ketidaksantunan itu kan tindakan untuk melecehkan muka. Sedangkan untuk Boswell itu melakukan ketidaksantunan itu merupakan kesembronoan yang disengaja. Dan menurut Culpeper itu, untuk ketidaksantunan itu adalah tindakan yang mengancam muka. Nah, contohnya aja, di sini saya nggak sering sih, cuman kayak ada beberapa orang yang bilang sama saya kayak, kamu tuh sebenarnya cantik loh, kalau misalnya kamu tinggi gitu. Kan Mbak Eta tahu ya kalau misalnya saya pendek kan. Jadi saya tuh ngerasa di situ, oh berarti aku jelek ya karena aku pendek, kayak gitu. Nah, di situ terjadi ketidaksantunan pujian menurut saya. Kenapa? Karena di awal dia memuji, tetapi di akhir dia menghina fisik saya yang saya pendek. Nah, seperti itu. Nah, dan pertanyaan Beta tadi, apakah itu membuat jarak antara orang satu dengan yang lain? Nah, menurut saya pribadi itu membuat jarak, Mbak, tapi tidak terlalu jauh, hanya kayak, apa ya, saya kayak kurang serak aja gitu sama perkataan dia. Harusnya kalau misalnya kayak gitu mungkin bisa ditambahkan kata-kata yang lebih baik gitu, apa bercanda seperti itu sih Mbak Eta. Terima kasih. Ya, baik, bagus jawabannya ya. Konkret semuanya ya. Kalau ketidaksantunan yang murni, Mbak Eta, itu hampir pasti itu mengganggu relasi. Ya, jadi interaksi dalam masyarakat, komunitas dan sebagainya hampir pasti terganggu oleh ketidaksantunan. Entah yang bentuknya kesembronoan, bentuknya melecehkan muka, menghilangkan muka, mengancam muka, ya, semuanya itu mengganggu interaksi, mengganggu komunikasi, mengganggu hubungan sosial gitu ya. Nah, yang punya potensi ya, yang punya potensi justru mempererat persaudaraan, perkawanan, kesetiakawanan, persahabatan tadi itu justru yang bersifat semu tadi, Mbak Nada ya dan Mas Hendro ya. Jadi tadi dalam komunitas sekolah tertentu misalnya itu digunakan untuk manggil teman itu menggunakan cok atau menggunakan cok gitu kan ada kan di sekolah tertentu ya. Itu nggak mempengaruhi apa-apa hubungan, malah lebih akrab dengan teman yang dipanggil seperti itu ya. Tadi yang saya contohkan dengan masyarakat di Jawa Timur misalnya di Surabaya atau mungkin di Malang gitu ya atau mungkin di mana gitu ya, itu ada yang dengan temannya itu ya dia nggak pernah datang itu kenapa itu nggak menghubungkan apa-apa tapi justru di situ hubungannya menjadi semakin akrab. "Ayo kita makan-makan bareng yuk." Kurang ajar kamu. Nah, itu mengumpat-umpat tetapi membuat dekat. Jadi ada potensi tadi Mbak Eta saya mengatakan ya. Ada potensi, ini bisa ditulis di jurnal nih ya. Potensi untuk mengakrabkan itu justru dengan menggunakan ketidaksantunan semu ya, bukan ketidaksantunan murni. Faktanya banyak di Indonesia ya. Nah, ini bagus untuk jurnal sebenarnya, untuk skripsi pun bagus untuk tesis sebenarnya ya, mengkaji mengenai ketidaksantunan semu ya sebagai wahana mempererat persahabatan dalam komunitas sosial lah. Ini tesis yang sangat bagus ini sebenarnya ya. Gitu ya, Mbak Eta. Oke. Sekarang saya beri kesempatan kepada Mbak Melani. Mbak Melani sedang baca bukunya Pak Akun ini ya, kelihatan dari sini ya. Silakan Mbak Melani. Oke, terima kasih Pak Kun. Saya ingin bertanya berkaitan dengan ada tayangan terkait stand up comedy. Nah, Stand up apakah comedy. stand up comedy itu bentuk dari ketidaksantunan dalam berbahasa? Berbahasa boleh dijelaskan bentuk-bentuk, maksudnya pelanggaran yang apakah ada pelanggarannya kah dalam ketidaksantunan berbahasa seperti itu? Terima kasih. Baik. Oke. Silakan Mbak Nada dulu sekarang gantian ya. Mbak Melani, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut Mbak Melani mengatakan bahwa apakah stand up comedy itu masuk ketidaksantunan atau bagaimana gitu. Nah, menurut saya tadi sama seperti yang diucapkan oleh Pak Pun, itu tergantung konteksnya Mbak. Kalau misalnya dia itu melecehkan muka, kemudian dilakukan dengan sengaja, mengancam muka, membuat orang menjadi malu, atau membuat orang itu merasa tidak bebas secara tindakan, atau menghilangkan muka seseorang, itu termasuk ke dalam ketidaksantunan.
Tapi ketika konteksnya itu atau ketidaksantunan itu semu, seperti Pak Pun tadi bilang, kayak misalnya hanya Cok, piye kabare apa atau kata-kata lain. Nah, itu menurut saya ketidaksantunan itu bukan bersifat menjauhkan, tapi justru itu mempererat kekerabatan, itu Mbak Melani. Jadi tergantung oleh konteksnya itu seperti apa. Gitu. Mungkin Pak Hendro Oke, bisa tambah. baik. Stand up komedi, bagus Mbak Nada ya. Silakan Mas Hendro. Iya, bagus sekali ini jawabannya ya. Pertanyaan Mbak Melani tadi ya. Ya. Jadi stand up komedi ya dan semua jenis kelucuan yang lain sebenarnya Mbak Melani ya, itu sebenarnya adalah pelanggaran maksim. Ya, entah maksim dari ya tadi, maksim kesantunan maupun maksim kerjasama yang pernah kita bahas itu ya, maksim kuantitas, kualitas, ya, maksim kebijaksanaan, maksim pujian dan sebagainya, ya, itu dilanggar. Justru apa? Justru untuk tujuan membuat komedi, untuk membuat lucu, ya. Jadi orang itu tertawa kalau yang benar itu diselewengkan. Ya kan? Yang jawabannya sebenarnya A itu malah selewengkan menjadi C gitu. Malah ketawa blar gitu kan. Nah itu. Jadi sebenarnya semua humor, semua kejenakaan, semua candaan, semua kelucuan itu adalah pelanggaran terhadap maksim. Ya, tapi sekali lagi tadi Pak Indro udah betul. Ini konteksnya adalah konteks melucu. Ya, konteksnya adalah konteks bercanda. Hah? Maka kalau nanti Anda sedang marah-marah atau sedang melucu di kelas kemudian dikatakan, "Oh, Pak Indro porno," karena mungkin lucunya menggunakan yang agak sedikit nyerempet-nyerempet begitu. Nah, konteksnya apa? Gitu kan? Gitu ya. Jadi orang nggak pernah boleh lepas konteks ketika mengartikan sesuatu dalam pragmatik itu. Atau sebaliknya, kalau Anda paham pragmatik, Anda akan tidak mudah menjadi pemarah. Kenapa? Karena tahu ini konteksnya apa nih sebenarnya. Oh, konteksnya sebenarnya ini melucu, gitu kan? Anda nggak akan pernah kaku. Maka tadi betul ya, kelucuan-kelucuan tadi ketika dipindahkan, ya, ketika dihilangkan konteksnya oleh Mas Hendro tadi itu, berupa teks lepas gitu ya, tuturan lepas nggak ada pertimbangan konteks yang lain. Yang lain ya isinya nanti akan menjadi mungkin cercaan-cercaan, mungkin ejekan-ejekan, ya kan kelihatan tuh di stand up comedy itu nampaknya orang mengejek metatuturnya kan. Tapi kalau dalam konteks kelucuan itu enggak masalah. Begitu lepas dari konteks kelucuan itu, wah ini penghinaan ini. Ini masuk bisa masuk delik ini kan gitu, ya kan? Nah, dalam konteks melucu harusnya orang tahu ini konteksnya adalah tidak mencerca, tidak mengejek, tapi ini membuat orang tertawa. Gitu ya Mbak Melani. Jadi nanti kalau mengajar stand up comedy untuk anak-anak kan kadang-kala gitu di public speaking itu kan ada kan bagaimana Anda ngajari melucu pada mereka. Melucu itu hanya dibuat dengan cara melanggar maksim-maksim yang tadi Anda pelajari bersama itu. Maksim kesantunan dan maksim ketidaksantunan. Diajari anak-anak ya. Nanti dengan begitu dia akan menjadi lucu, akan menjadi ketawa, bercanda dan sebagainya. Ya. Saya kira begitu, Mbak Melani, Mas Hendro dan Mbak Nada bagus sekali jawabnya. Terima kasih Pak Hendro dan Mbak Oke, Nada. sekarang jatahnya yang belum bertanya adalah Mbak Marta. Nah, Mbak Marta dan Mas Dimas yang terakhir ya. Silakan, Mbak Marta. Baik,
Pak Kun dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, tetapi sebelumnya saya akan menceritakan dulu peristiwanya. Jadi waktu itu ketika saya kuliah, saya memiliki seorang teman yang introvert, introvert dan keluarganya itu semuanya serius dan memang Hmm. mereka itu bisa dibilang status sosialnya adalah orang yang kaya. Namun teman saya ini sangat jarang bercandaan, tetapi ketika bergabung dengan kami, dia sering kali saya ajak lawak. Jadi saya sering buat bercandaan dengan dia. Jadi dia hanya menerima itu candaan dari saya dan teman-teman saya satu bubuhan. Nah, ketika ada teman lain, suatu ketika kami ingin pulang dari kampus, teman saya yang lain yang tidak pernah bercandaan dengan dia ini bilang, menyampaikan ucapan hati-hati ya Jumah di jalan gitu. Hati-hati ya di jalan. Kan dia pamit. Teman-teman saya pulang dulu ya, saya duluan ya. Terus ada yang lain nyahut. Hati-hati ya di jalan. Nah, dia tuh menangkap kalau dia didoakan untuk celaka. Padahal sebenarnya, Yeah. sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Tujuan dan maksud teman saya itu adalah memang memang mau bilang kalau hati-hati di jalan, bukan mau mendoakan celaka. Hmm. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah jelaskan sama Pak Kun ada ketidaksantunan semu dan ketidaksantunan yang memang disengaja. Nah, kira-kira kalau dalam konteks ini, bagaimana cara kita membedakan ketidaksantunan semu dan ketidaksantunan yang disengaja? Kemudian, apakah status sosial, apakah lingkungan dari keluarga itu juga berpengaruh dan seberapa besar pengaruh lingkungan keluarga terhadap ketidaksantunan berbahasa? Begitu saja Pak Kun dan Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Silakan Mbak Nada dulu atau Mas Indro dulu yang mau menjawab.
Ya, bagus sekali Mbak Indro. Lengkap ya. Mbak Nada, dipersilakan menambahkan. Baik, Mbak Marta, mungkin tadi penjelasan dari Pak Hendro itu sudah cukup lengkap ya Mbak. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan betul apa yang dikatakan oleh Pak Indro bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap orang lain. So, tadi kan Mbak Marta bilang di situ temannya itu introvert, berarti kan dia hanya berbicara kepada orang-orang tertentu saja dan tidak berbicara dengan kebanyakan orang. Nah, menurut saya ketika teman Mbak Marta itu bersifat introvert, dia tuh hanya percaya bahwa kebaikan itu muncul dari orang-orang terdekatnya saja. Untuk orang-orang di luar sana itu mungkin beranggapan jahat untuk dia, gitu. Jadi sama seperti penjelasan Pak Indro tadi, bahwasanya lingkungan, terkhusus lingkungan pertemanan, itu kan konteksnya itu adalah konteks sosial ya Mbak, apalagi antara teman-teman sejawat. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis dari seseorang. Seperti itu Mbak Marta. Terima kasih. Ya, bagus jawabannya Mbak Nada dan Mas Indro dari pertanyaan Mbak Melani ya. Kok Mbak Melani? Mbak Marta ya. Mbak Marta, protes sih si Marta ya. Saya Marta Pak, bukan Melani. Oke, baik ya. Kembali pada penjelasan saya di awal-awal perkuliahan pragmatik mutakhir ini bahwa konteks itu adalah a set of assumptions. Masih ingat ya dulu ya. A set of assumption. Ya, seperangkat asumsi personal maupun komunal. Ya. Jadi setiap orang itu punya set of assumption, Mbak Marta ya. Jadi keluasan pandangan seseorang, pengalaman hidup seseorang, keterbukaan seseorang dengan teman yang lain ketika bergaul, kehidupan keluarga yang tertutup atau terbuka, mungkin itu semi terbuka dan sebagainya, itu akan menentukan set of assumption. Ya, seperangkat asumsi. Ya, kompetensi konteksnya itu akan sangat ditentukan oleh itu ya. Orang banyak baca dengan orang yang tidak banyak baca itu mesti konteksnya beda. Orang yang banyak bergaul sama orang yang di kamar terus pasti orangnya set of assumption-nya itu berbeda. Ya, tak? Orang yang banyak ketawa-ketawa dengan kawannya dan orang yang diem terus di kamarnya pasti dia berbeda karena set of assumption-nya itu berbeda. Dan assumption tadi ada dua ya. Assumption yang bersifat personal dan assumption yang bersifat communal. Di asumsi personal dan asumsi komunal. Ya, dalam konteks yang dibawa oleh Mbak Marta tadi itu, orang ini pasti konteks asumsi komunalnya sangat terbatas. Ya, asumsi personalnya mungkin cukup dalam keluarganya, dia kaya, dia banyak dilayani oleh orang tuanya dan sebagainya, sehingga menjadi sangat introvert, dia nggak mau keluar dan sebagainya, gitu kan? Jadi ketika dia karena set assumption-nya itu terbatas sekali, ya kan? Dengan komunitas lain dia nggak bergaul juga. Maka ketika orang lain ya di luar komunitas itu tuh masuk nggak sambung, ya. Tetapi dalam komunitas yang dia miliki, Marta masuk di situ kan aman-aman aja. Tapi temannya Marta yang bukan komunitas itu ketika masuk salah interpretasi tadi. Nah, ketika mengatakan hati-hati di jalan ya, ini bisa berupa ancaman tuh. Mengartikannya dia mungkin, wah ini mengancam saya nih. Jangan-jangan di jalan saya akan dibunuh nih. Hati-hati di jalan ya. Nah, padahal kalau yang mengatakan itu teman yang sudah dikenal, dia akan memahami itu. Oh, ini mengharapkan mendoakan saya ini sebenarnya ya, supaya saya selamat, gitu kan? Jadi karena set of assumption-nya itu berbeda. Gitu ya. Jadi kalau Anda semua saya persilakan perkayalah set of assumptions Anda. Sehingga Anda bisa berkomunikasi dengan baik, dengan luas, kemanapun juga, ya terbuka dengan semua kalangan, ya tidak terkotak-kotak dan sebagainya, ya. Caranya sekarang memperluas set of assumption saya masing-masing, ya, baik personal maupun komunalnya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Apalagi sekarang ini komunitas sudah bergeser.
Yang semula komunitas sosial, sekarang ini menjadi komunitas virtual. Ya, kita akan terbatas komunikasinya kalau kita hanya kekeh berada pada komunitas sosial saya, bahwa saya dari Jawa, bahwa saya dari Batak, bahwa saya dari Lampung, ya. Di luar saya itu sudah berbeda. Nah, itu susah. Sekarang virtual Anda bisa masuk ke seluruh dunia dengan satu klik ya, klik saja. Inilah cyber pragmatics ya. Itulah pentingnya kita belajar cyber pragmatics ya. Konteksnya luas sekali. Jangkauannya juga luas sekali. Ya, saya kira itu penegasan dan pengayaan untuk Mbak Marta ya. Sekarang kita masuk pada yang terakhir, pada Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Baik Pak, mungkin tadi sebenarnya saya pengen tanya yang tentang stand up comedy itu kan ada sesi roasting itu. Itu Oke. kan apa namanya? Ya itu kan sudah pasti bahasa yang digunakan juga sebagian besar mungkin masuk ke dalam ketidaksantunan. Tapi yang mau saya pertanyakan, jika ada kesepakatan antara pihak roasting dan yang di roasting itu apakah ketidaksantunan itu masih eh, apakah bisa di apa namanya ya? Berarti bisa dimaafkan seperti itu Pak atau bagaimana ya? Seperti itu. Oke. Bukan ke saya ya, tapi ke Oh iya, Mas Indro dan ke Mbak Mbak Nadia. Nada. Sekarang Mbak Nada dulu ya, silakan. Baik, tadi Mas Dimas itu bertanya apakah terkait dengan roasting, apakah ketidaksantunan itu bisa dimaafkan seperti itu. Nah, di sini saya juga suka melihat acara-acara roasting gitu ya, Mas Dimas ya. Contohnya itu yang suka saya lihat itu adalah roastingnya Kiki Saputri. Nah, menurut saya beliau itu merupakan katanya orang-orang itu merupakan ratu roasting karena berani merosting pejabat-pejabat tinggi negara. Pertanyaannya Ya. itu adalah apakah ketidaksantunan itu dapat dimaafkan? Waktu itu saya pernah melihat podcastnya Kiki Saputri yang dia itu merosting siapa ya waktu itu ya? Merosting Pak Ganjar kalau tidak salah. Nah, gitu. Nah, kemudian apakah kesantunan bisa dimaafkan? Menurut saya kesantunan itu bisa dimaafkan asal ada kesepakatan, sama seperti yang Mas Dimas tadi beritahu. Jadi di podcast itu Kiki Saputri itu mengatakan bahwa sebelum memulai podcast itu Kiki Saputri bersama dengan tim-timnya itu mengatakan nanti saya akan merosting Pak Ganjar bagian ini dan ini. Apakah diperbolehkan seperti itu? Nah, kalau misalnya boleh, nah itu baru Kiki Saputri nanti merosting. Tapi jika tidak boleh, nah Kiki Saputri itu tidak merosting. Seperti itu. Jadi ketika ada kemufakatan ataupun persetujuan antara kedua belah pihak, menurut saya ketidaksantunan itu bisa dimaafkan. Seperti itu, Mas Dimas. Mungkin Pak Ya, Hendro bisa menambahkan. bagus. Bagus sekali Mbak Nada ya. Silakan Mas Indro, bagaimana dengan roasting? Silakan. Hmm. Ya, ya.
Ya, persis ya. Bagus sekali jawaban Mas Indro dan jawaban Mbak Nada ya. Jadi syarat dari roasting yang benar sebenarnya memang adalah kesepahaman. Ya kan? Ada permufakatan, kesepakatan dulu ya. Tim kreatif katakan saja udah mempersiapkan ini ya. Kalau tanpa itu nanti roasting pasti menjadi wujud ketidaksantunan. Ya. Karena sudah ada kesepakatan tadi itu bisa menjadi sebuah ketidaksantunan semu sebenarnya ya. Karena sebenarnya itu nggak santun, tapi sudah ada kesepakatan kok ya. Nah, nggak apa-apa, silakan aja gitu kan. Jadi ketidaksantunannya semu kalau memang sudah ada kesepakatan. Jadi roasting itu sebenarnya seharusnya merupakan ketidaksantunan semu ya. Kalau bukan ketidaksantunan semu, tidak bisa dikatakan sebagai roasting lagi. Karena nggak ada kesepahaman bersama ya. Tetapi itu menjadi spontanitas. Nah, yang terjadi pada saat terjadi apa tadi si Rocky sama si Sylvester itu Mas Indro, itu saya kira itu spontan ya. Memang di sana memang nggak ada nggak ada pemusatan dulu ya. Itu spontan semua kan memang wawancara atau bentuknya itu apa ya talk show itu kan itu pasti nggak ada pemufakatan terlebih dahulu. Jadi beda dengan roasting ya. Roasting saya boleh mengatakan itu merupakan ketidaksantunan semu. Karena apa? Karena memang sudah disiapkan. Sudah diadakan semacam permufakatan di antara para pelibat dalam roasting itu sendiri. Itu saya kira Mas Dimas ya. Ini juga menarik loh kalau Anda mau buat untuk tesis sebenarnya ya, supaya nggak itu aja tesisnya itu betapa luasnya sebenarnya ya kemungkinan untuk membuat tesis ya sebenarnya ya, dan menarik semuanya sebenarnya untuk pragmatik. Mungkin si Marta jadi mau ganti nih ya, jadi ke roasting nanti ya. Ketidaksantunan gitu ya, tidak hanya tidak tutor tapi mungkin bisa bergeser ke yang lain ya. Oke, saya kira cukup ya perbincangan kita sampai di sini saja. Sudah jam 5, jadi 2 jam penuh kita berbicara tentang ketidaksantunan. Ya, silakan dicermati lagi, dibaca lagi teori-teori yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok ya, Damayanti dan Hendro. Semua mempersiapkan untuk minggu depan sebelum kita mulai dengan materi baru, kita mulai dulu dengan responsi ya, seperti yang tadi kita buat ya, untuk mengulang kembali ya, dan memastikan bahwa Anda paham dengan apa yang kita bicarakan ya. Tetapi kalau nggak salah minggu depan itu adalah jadwal untuk UTS ya. Betul kan? Kalau UTS ya nanti ada jadwal dari Pak Wid ya, nanti minggu depannya lagi. Lalu minggu depan kita pakai untuk UTS. Untuk UTS adalah semua dari yang awal sampai yang sekarang kita perbincangkan. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih, selamat sore dan sukses untuk semua ya. Oke. Selamat sore. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak, oke. selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya.